perkenalkan, nama saya Putri Wanira, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Maksud dan dari tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu mata kuliah pengembangan keterampilan yang diampuh oleh Ibu Adelia Yuristia MKD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih itu komunikasi verbal. Ya, komunikasi verbal ialah komunikasi yang berbentuk menggunakan tulisan dan lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa yang output berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari komunikasi verbal. Fungsi komunikasi verbal dapat memudahkan seseorang komunikator untuk menyampaikan atau menyisipkan candaan dalam berkomunikasinya, sehingga dapat mencairkan suasana dalam proses berkomunikasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dari jenis komunikasi verbal. Jenis komunikasi verbal terbagi dua, yaitu sisi pemberi dan sisi penerima. Sisi pemberi contohnya seperti memberikan ide atau informasi, dan sisi penerima malah sebaliknya, yang menyerap ide dari si pemberi. Dan di sini yang terakhir adalah contoh dari komunikasi verbal. Contoh dari komunikasi verbal itu seperti chattingan melalui handphone, berpidato, dan rapat atau diskusi, dan guru ataupun dosen yang mengajar di kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan komunikasi dari nonverbal. Komunikasi nonverbal ini malah tidak menggunakan bahasa secara langsung. Maksud dari komunikasi ini tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, tetapi dengan logika. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi dari komunikasi nonverbal. Komunikasi ini memperjelas komunikasi menggunakan kata-kata sehingga seseorang dapat mengerti. Contohnya, ketika saya menyuruh seseorang untuk diam, saya mengatakan jangan berisik sambil menunjukkan jari telunjuk yang tegak ke arah bibir. Seperti itu. Baiklah, dari sini saya juga akan menjelaskan jenis dari komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ialah komunikasi objek, yang dimana contohnya seperti saya menunjukkan sesuatu benda. Yang kedua, komunikasi kontak. Contohnya seperti jabat tangan dan memberi pelukan. Dan yang ketiga yaitu komunikasi gerakan tubuh. Contohnya seperti lirikan mata, gerakan tangan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah contoh dari komunikasi nonverbal. Ketika kita mengikuti orang ketika saya dan memberi pose atau high five, itu tandanya kita memberi selamat kepada teman kita yang aktif. Nah, di sini saya akan memberi kamu tips menyeleksi atau mencari informasi. Nah, di zaman era serba modern ini yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang berasal dari sumber primer semakin menyusut dan informasi dari sekunder malah semakin berkembang. Dari dua sumber ini muncullah dua jenis, yaitu informasi yang benar dan informasi yang hoax. Nah, di sini saya akan memberi 3 informasi cara menyeleksi dan mencari informasi yang benar. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih biografi dari yang menyebar informasi itu. Kita harus tahu biografinya. Jika didapatkan dari online atau media sosial, maka kita harus tahu dan meneliti sejarahnya, siapa yang mendirikan, apa tujuannya dan alirannya, dan relevan. Dan yang terpenting,
harus nyambung apa yang disampaikan. Dan yang kedua, meneliti atau mengenai konten informasi yang disampaikan oleh seseorang secara langsung maupun dari media sosial atau online. Dan yang terakhir, yang ketiga, ialah kita harus menyimpulkan dari seleksi yang telah dilakukannya atau yang telah disebarkannya, lalu dibuat kategori-kategori yang mudah. Seperti itu cara mencari informasi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya dari komunikasi verbal dan non-verbal dan tips cara mencari informasi.